Salam, salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di acara ringkasan Sekolah Sahabat Harian Jemaat Yoso Dipuro. Dan pada saat ini kita telah tiba di pelajaran hari Kamis dengan judul Dunia Ini Arena Misi. Sebelum kita belajar lebih lanjut atau lebih jauh pelajaran sekolah sahabat khusus di hari Kamis ini, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Pada saat ini kami mau belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat khusus di hari Kamis. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti dan dengan roh yang sama akan menuntun kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dunia ini arena misi. Nah, apa yang dimaksud dengan dunia ini arena misi? Jadi pelajaran sekolah sahabat kita, maksud dari dunia ini arena misi adalah dunia ini adalah tempat misi Allah dikabarkan. Nah, karena pelajaran sekolah sahabat kita di triwulan yang keempat ini adalah misi Allah, misi saya. Nah, apa yang dimaksud dengan misi Allah itu? Nah, apa misi Allah itu? Dan di pelajaran hari Kamis ini kita diberitahukan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 ya. Bagaimana sebuah panggilan diberikan kepada murid-murid Yesus. Dan panggilan itu juga diberikan kepada kita di zaman yang sekarang ini. Bagaimana kita harus menerima sebuah misi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus pergi. Kita jadikan bangsa ini menjadi murid Yesus. Kita pergi untuk mengabarkan kabar keselamatan. Supaya banyak orang mengenal kebenaran itu. Dan pada akhirnya mereka menjadi murid Yesus. Dan lebih jauh lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bagaimana sebuah panggilan diberikan juga di sana ya. Bagaimana panggilan dikatakan di sana. Pergi ya, kabarkan kabar keselamatan itu kepada Yerusalem ya, Yudea, Samaria dan ke ujung bumi saudara. Artinya begini saudara, sebuah panggilan yang diberikan oleh Yesus kepada kita yang mengaku pengikutnya. Bagaimana kabar baik itu, good news itu, kabar keselamatan itu, kabar kebenaran tentang Yesus Kristus itu harus disampaikan kepada dunia. Dengan tujuan agar banyak orang akan mengenal kebenaran Tuhan. Mereka akan mengenal Yesus yang sebagai juru selamat itu. Pada akhirnya mereka boleh dibaptiskan. Mereka boleh menjadi pengikut Yesus, menjadi murid dari Yesus Kristus. Dan sebuah panggilan diberikan disertai dengan sebuah janji yaitu janji saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 itu saudara. Kalau kita baca di sana maka kita menemukan bahwa janji diberikan. Bahwa Tuhan akan menyertai saudara. Jadi bukan hanya diberikan misi kepada kita tanpa disertai. Tapi sebuah janji diberikan kepada kita umat-umat Tuhan. Ketika kita mau menerima panggilan untuk menjadi penginjil. Kita menerima panggilan untuk menjadi pekabaran, menyampaikan pekabaran tentang kedatangan Yesus. Dan tentang Yesus Kristus itu. Maka janji diberikan kita akan disertai oleh Allah. Dan pada akhirnya di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Kerinduan Allah adalah banyak orang dapat mengenal kebenaran itu dan mereka dapat menerima keselamatan yang cuma-cuma dari Yesus Kristus. Menjadi pertanyaan, maukah kita pergi untuk menyampaikan pekabaran itu kepada orang lain? Sekali lagi, misi Allah, misi kita. Misi Allah adalah kabar keselamatan itu harus disampaikan. Dan misi itu harus menjadi misi kita.
yaitu kita harus pergi menyampaikan kabar keselamatan itu kepada dunia. Inilah ringkasan sekolah sahabat kita di pelajaran hari Kamis. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Amin.